Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan terkait kredit yang diberikan. Dengan saya Afdal Zikri dengan NPM 18 10 63 10 314 dan teman saya Dede Yudiana Rohyani dengan NPM 18 10 63 10 309 dan Anissa Aprianti dengan NPM 18 10 63 10 30 214. Dengan materi yang pertama adalah definisi kredit yang diberikan, di mana kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk kredit yang diberikan adalah kredit dalam kerangka pembiayaan bersama atau kredit dalam proses penyelamatan. Dan yang kedua ada jenis kredit yang diberikan. Jenis kredit yang diberikan dibagi menjadi 3, di mana yang pertama adalah jenis kredit menurut bentuknya, yang kedua jenis kredit menurut jangka waktunya, dan yang ketiga adalah jenis kredit menurut kegunaannya. Nah, jenis kredit menurut bentuknya ini dibagi menjadi 2. Yang pertama kredit rekening koran, di mana debitur diberi hak untuk menarik dana dalam rekening korannya sampai dengan sebesar plafon yang ditetapkan oleh bank. Pelunasan pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo dengan jumlah kredit secara umum dihitung secara harian berdasarkan baki debit atau outstanding kredit atau dengan nilai-nilai rata-rata debit setiap bulannya. Nah, yang kedua dalam jenis kredit menurut bentuknya ini ada installment loan, di mana kredit ini adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dengan debitur dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut. Pada kredit installment, angsuran pokok meningkat dan angsuran bunga menurun sehingga total angsuran menjadi konstan. Dan yang kedua ada jenis kredit menurut jangka waktunya. Nah, jenis kredit menurut jangka waktunya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama jenis kredit jangka pendek. Nah, kredit yang berjangka waktu maksimal 1 tahun. Nah, yang kedua ada kredit jangka menengah, di mana kredit ini berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Dan yang ketiga ada kredit jangka panjang, di mana kredit ini berjangka waktu lebih dari 3 tahun, misalnya kredit perumahan atau kredit kendaraan. Nah, dari jenis tadi, untuk yang ketiga ada jenis kredit menurut kegunaannya. Untuk jenis kredit menurut kegunaannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kredit modal kerja, di mana kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya pembelian barang dagangan. Nah, yang kedua ada kredit investasi, di mana kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan penyiapan infrastruktur lainnya. Yang ketiga ada kredit konsumsi, di mana kredit yang diberikan oleh keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut dengan personal loan. Contohnya, yang pertama ada kredit pemilikan rumah atau KPR, dan yang kedua adalah kredit pemilikan mobil atau KPM. Nah, untuk materi selanjutnya ada pembungaan kredit, di mana yang pertama ada pembayaran anuitas. Sistem pembayaran yang dilakukan pada setiap selang waktu yang teratur dalam jumlah yang sama atau tetap. Nominal angsuran bunga setiap periode atau bulan akan menurun, sedangkan angsuran pokok akan meningkat. Angsuran pokok dan bunga bila dijumlah setiap periode adalah sama besarnya. Nah, yang kedua adalah sliding rate, di mana angsuran pokok diperhitungkan tetap atau sama pada setiap angsuran, sedangkan bunga diperhitungkan menurun sejalan dengan berkurangnya sisa kredit.
Dan yang ketiga ada flat rate, di mana perhitungan bunga dengan flat rate didasarkan pada perhitungan bunga secara pro rata sesuai dengan jangka waktu kredit atau nominal kredit. Apabila menggunakan flat rate, umumnya akan menentukan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan effective rate. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh dari akomodatif perkreditannya. Di sini ada Nugroho yang mengajukan permohonan kredit kepada Bank FIW sebesar 150 juta. Nah, pengajuan kredit ini itu disetujui di tanggal 1 April tahun 2006 dengan jangka waktunya 1 tahun, tingkat suku bunganya 24%. Nah, dari kredit yang diberikan ini juga ada biaya yang dibebani kepada debitur atau nasabah atau Nugroho ini, seperti biaya provisi dan komisi sebesar 0,5%, biaya matral, biaya penggantian barang cetak, biaya administrasi, biaya notaris, dan biaya asuransi kreditnya. Nah, kredit yang diberikan kepada Nugroho ini menggunakan perhitungan bunga sliding rate. Pada tanggal tersebut, tanggal 1 April tahun 2006 itu, yang setelah kreditnya disetujui, bank lalu mencairkan 150 dengan rincian ditransfer ke Bank Solo 80 juta dan dikreditkan ke rekening giro Nugroho sebesar 30 juta dan sisanya tunai. Nah, sekarang kita hitung angsuran kreditnya berapa dan bagaimana perencanaan. Di sini kita hitung dulu angsuran pokoknya berapa, karena ini menggunakan sliding rate, bunga sliding rate. Ini rumusnya untuk mencari angsuran pokoknya itu jumlah kredit yang diberikannya dibagi dengan lama waktu kredit yang diberikan. Kredit yang diberikannya itu sebesar 150 juta, lalu jangka waktu itu 1 tahun atau 12 bulan. Maka angsuran pokoknya yang siap dibayarkan oleh nasabah atau Nugroho ini sebesar 12.500.000. Dan bunganya yang harus dibayarkan oleh Nugroho setiap bulannya itu sebesar 24% dari sisa angsuran pokoknya. Nah, sliding rate ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa memiliki ciri-ciri pokok pinjam, cicilan pokoknya itu sama semua tiap bulannya, tapi cicilan bunganya itu semakin kesini semakin turun nilainya, dan angsuran per bulannya itu beda-beda. Yang jadi ciri utamanya itu adalah cicilan pokoknya itu sama setiap bulannya. Jadi setelah dihitung, ini tabelnya atau daftar angsuran yang harus dibayarkan rinciannya menggunakan bunga sliding rate. Dari tanggal 1 dari bulan angsuran pertama di tanggal 1 Mei itu cicilan pokoknya 12.500.000 dan cicilan bunganya itu 3 juta. Maka angsuran yang dibayarkan di bulan Mei ini sebesar 15.500.000. Ini sudah ada perhitungannya. Lalu bagaimana kita menjurnalnya? Ini ada jurnal saat pemberian kredit dari bank kepada nasabah. Di debit ada akun kredit yang diberikan sebesar 150 juta. Lalu kreditnya ini ada akun uang yang ditransfer kepada cabang Solo sebesar 80 juta, lalu juga masuk ke rekening gironya Nugroho sebesar 30 juta. Lalu ada biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah seperti provisi,
di kredit sebesar 1 juta, persediaan kilometer Rp12.000, biaya notaris Rp300.000, pendapatan administrasi Rp150, persediaan barang cetakan Rp20.000, premi asuransi kreditnya Rp250.000, kas yang sisanya tadi tunai yang diberikan pada nasabah sebesar Rp38.268. Lalu di bulan Mei, Juni itu sudah mulai masuk ke dalam pembayaran angsuran. Nah, ini di 2 jurnal sisanya ini merupakan jurnal saat nasabah melakukan pembayaran angsuran kepada bank. Jurnalnya sama, di debitnya ada Giro Nugroho karena pinjaman kredit yang diberikan ini pembayarannya langsung dipotong dari rekening gironya nasabah. Jadi di akun debitnya adalah rekening Giro Nugroho sebesar Rp15.500.000. Di akun kreditnya itu ada kredit yang diberikan sebesar Rp12.500.000 dan pendapatan bunga kreditnya Rp3 juta. Lalu di bulan Juni sama jurnalnya di debit ada rekening Giro Nugroho sebesar Rp15.250.000, kredit yang diberikan di kredit Rp12.500.000, lalu pendapatan bunga kredit di sisi kredit ada Rp2.750.000. Lalu kalau misalnya di bulan Juli berarti ayat jurnalnya tetap sama, rekening Giro Nugroho, nilainya berarti yang di bulan Juli angsuran ketiga ini sebesar 15 juta. Lalu kredit yang diberikannya ada di sebelah kredit sebesar 12.500.000 karena cicilan pokoknya itu selalu sama setiap bulannya. Bunganya, pendapatan bunga kredit di sisi kredit itu sebesar 2.500.000. Itu contoh dari pemberian kredit dari bank pada nasabah. Nah, lalu perlakuan akuntansi bunga kredit di bank itu seperti apa? Di sini bank menggunakan dua basic untuk mengakui bunga kredit di bank. Nah, kalau misalnya nasabah ini melakukan pembayarannya secara lancar, tergolong lancar saat pembayaran kredit, maka bank akan menerapkan pengakuan bunga kreditnya menggunakan accrual basis, di mana accrual basis ini pendapatan diakui walau belum diterimanya uang tersebut. Biasanya ciri ini ada di akhir bulan atau di akhir tahun saat melakukan tutup buku atau saat melakukan pembuatan laporan keuangan. Seperti itu. Kalau misalnya si nasabah ini pembayaran kreditnya bermasalah atau macet, maka bank akan melakukan pencatatan atau pengakuan bunga kredit ini menggunakan cash basis, yang mana pendapatan ini diakui saat uangnya sudah diterima. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari perlakuan akuntansi bunga kredit ini. Contohnya masih sama, ada nasabah yang mengajukan permohonan kredit kepada bank di tanggal 1 Juni 2006 sebesar 300 juta. Saat pengajuan kredit juga nasabah dikenakan beban berupa komisi, biaya administrasi, biaya notaris, biaya asuransi kredit, dan kredit yang diberikan kepada nasabah ini menggunakan bunga anuitas. Nah, tapi nasabah ini baru melakukan pengambilan atas hak kreditnya itu di tanggal 15 Juni tahun 2006 yang ditransfer ke rekening gironya sendiri dan ke Bank Buana Cabang Bandung. Nah, sisanya oleh nasabah ditarik tunai. Nah, bagaimana jurnal dan perhitungannya? Di sini sudah ada tabel
rincian angsuran biaya pokok dan bunga tiap bulannya. Ini menggunakan metode anuitas. Di angsuran pertama, Rudianto ini membayar angsuran kreditnya sebesar 27.503.900 perak sekian. Dengan rincian angsuran per bulannya ini, cicilan pokoknya 23 juta dan cicilan bunganya 4 juta. Nah, jurnalnya ini jurnal saat pemberian kredit kepada nasabah, sama seperti contoh sebelumnya. Di debitnya ada kredit yang diberikan, di sisi kreditnya ada RAK cabang Bandung. Ini uang yang ditransfer kepada cabang Bandung sebesar 80 juta, lalu ke rekening gironya Rudianto sebesar 150 juta. Lalu ada akun-akun yang biaya yang dibebankan kepada nasabah saat pengajuan kredit tadi, seperti komisi, persediaan biaya materai, giro, notaris, premi asuransi kredit, pendapatan administrasi, dan kas yang ditarik secara tunai oleh Rudianto sebesar 59 juta. Nominalnya kredit yang diberikan 300 juta, yang ditransfer 80 juta, yang dimasukkan ke rekening gironya Rudianto ini 150 juta, ada biaya komisi 5 juta, persediaan biaya material 60.000, giro notaris 3 juta, premi asuransi kredit 2.500.000, pendapatan administrasinya 300.000, dan kas yang ditariknya 59 juta. Nah, di bulan Juli dan Agustus ini sudah mulai masuk ke dalam angsuran Rudianto, di mana bulan Juli ini merupakan angsuran pertamanya. Di debit, giro Rudianto sebesar 27 juta, kredit yang diberikannya di sisi kredit sebesar 23, pendapatan bunga kreditnya 4.500.000. Sama jurnal dari pembayaran angsuran dari nasabahnya ini sama seperti contoh sebelumnya. Nominalnya tinggal dilihat dari tabel. Angsuran per bulan 27. Di sisi debit, kredit yang diberikannya berarti cicilan pokoknya pada kolom cicilan pokok, pendapatan bunga kreditnya berarti yang ada di kolom cicilan bunga ini. Nah, gimana ternyata Rudianto ini 2 bulan tidak membayar angsuran kredit dari tanggal 15 Desember. Di tanggal 15 Desember ini, Rudianto ini sudah masuk ke cicilan ke-6. Di mana cicilan ke-6 ini berarti dia bayar angsuran untuk bulan sebelumnya. Jadi bulan ini kan Rudianto ini ngambil kreditnya di bulan Juni. Nah, di bulan Juni ini berarti kredit pembayaran bulan Juni ini dibayar di bulan Juli. Itu udah masuk angsuran pertama. Nah, kalau misalnya Rudianto ini nggak bayar di tanggal 15 Desember, berarti kan yang Rudianto nggak bayar ini merupakan cicilan atau utang dia di bulan November. Berarti ini angsuran ke-6 dan ke-7 karena baru dibayar di tanggal 15 Januari. Berarti bulan November dan Desember Rudianto belum bayar tuh angsurannya. Nah, ini termasuk ke dalam kredit yang kurang lancar. Maka dari itu, si bank yang memberikan kredit tersebut harus mengakui bunganya menggunakan cash basis. Tapi sebelum melakukan pengakuan bunga tersebut menggunakan cash basis, bank harus mencatat terlebih dahulu tunggakannya sampai tanggal 31 Desember tahun 2006.
karena kan belum dibayar tuh, baru dibayar tanggal 15 Januari. 31 itu tutup buku. Nah, jurnalnya seperti apa? Ini jurnal tunggakannya di tanggal 31 bulan Desember tahun 2006. Tunggakan bunga dalam penyelesaian di debit sebesar 3.897, lalu di kreditnya juga tunggakan bunga dalam penyelesaian sebesar 3.897. Nah, ini angkanya dapat dari mana? Ini dapat dari, ini kan tunggakan bunga. Tunggakan bunga ini berarti dari angsuran ke-6 sampai ke-7. 2.722 sama 2.350. Karena ini di tanggal pembayarannya di tiap tanggal 15, berarti kan tidak full 1 bulan, ini setengah bulan, 15 hari. Nah, makanya di angsuran ke-7 ini dibagi 2. Jadi 2.700.000 ini ditambah sama 1.170 sekian. Nah, totalnya dari angsuran ke-6 sampai ke-7 ini, total tunggakan bunganya sebesar 3.897. Lalu di tanggal 15, karena Rudianto ini sudah mulai kembali membayar angsuran beserta tunggakan, dan juga di sini dikenakan denda keterlambatan atau penalti sebesar 300.000. Maka jurnal saat tunggakan dan penalti dibayarkan oleh nasabah itu di debitnya kas, atau bisa juga kas atau rekening giro Rudianto sebesar 55.307 sekian. Lalu di kreditnya ada kredit yang diberikan sebesar 49, ada pendapatan bunganya 5 juta sekian, dan pendapatan lain-lain dari penalti atau denda keterlambatan angsurannya itu sebesar 300.000. Nah, angka ini dapat dari mana? Yang 55 sama 49. Ini yang 55 ini otomatis kan dari total yang kredit ini yang dibayarkan Rudianto kepada banknya. Nah, kredit yang diberikan ini 49 ini didapetin dari cicilan pokok angsuran ke-6 dan ke-7, 24.700 sekian ditambah sama 25.153 sekian. Totalnya ini 49, lalu ada tunggakan bunganya 27 dari angsuran ke-6 dan ke-7 ini 2.722 ditambah 2.350 sekian. Totalnya sebesar 5.072 sekian. Lalu ada tambahan denda keterlambatan 300.000, maka yang harus dibayarkan saat tanggal 15 Januari oleh Rudianto ini sebesar 55 juta. Materi selanjutnya adalah tentang kredit sindikasi. Kredit sindikasi sering disebut dengan pembiayaan bersama. Kerjasama pembiayaan ini merupakan kerjasama antara bank yang mempunyai komitmen bersama untuk membiayai proyek tertentu. Kredit sindikasi juga tidak dibatasi baik dalam jumlah kredit, sektor pembiayaan maupun lembaga keuangan yang terlibat. Ciri-ciri dari kredit sindikasi ada 4 diantaranya adalah melibatkan lebih dari satu lembaga keuangan atau bank. Jadi tentu saja karena pembiayaan bersama, maka para pelaku yang terlibat di dalamnya lebih dari satu lembaga keuangan ataupun bank. Yang kedua, mempunyai syarat-syarat dan ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta. Jadi persyaratan dan sebagaimana harus disamaratakan atau ada asas keadilan antara sesama bank yang terlibat atau pihak yang terlibat di dalam pembiayaan bersama ini. Yang ketiga adalah hanya ada satu dokumentasi kredit yang menjadi pegangan bagi bank peserta. Yang keempat, kerjasama ini diadministrasikan oleh satu agen yang sama bagi semua bank peserta, atau yang biasa disebut sebagai koordinator. Selanjutnya adalah hubungan bank peserta dengan bank koordinator dalam kredit sindikasi.
Dalam tabel diagram ini diilustrasikan bank peserta bank A, B, dan D, sedangkan bank koordinator adalah bank C. Dan debitur itu PT XXX. Di sini hubungannya adalah ketiga bank peserta memberikan dana kepada debitur melalui satu bank saja yang dijadikan sebagai bank koordinator, yaitu bank C, sehingga bank koordinator ini adalah bank yang mengatur dana kas masuk dari alur pemberi pinjaman, yaitu para bank peserta kepada debitur atau PTXX. Dalam pembiayaan bersama ini, seluruh pendapatan bunga, pendapatan, risiko kredit, dan sebagainya, administrasi jumlah angsuran yang diterima menurut share masing-masing bank yang menjadi peserta. Jadi, takaran atau ukuran segala pendapatan, risiko kredit yang akan dihadapi, lalu pendapatan bunga, administrasi dan sebagainya dari masing-masing bank A, B, dan D, bank peserta itu harus sama atau sesuai pinjaman yang mereka berikan kepada debitur melalui bank koordinator atau bank C. Jadi di sini kesimpulannya hubungan antara bank peserta itu disatukan ke satu pintu melalui dana masuknya atau jumlah pembiayaannya ke bank koordinator yang di sini adalah bank C, lalu akan disalurkan ke pihak yang membutuhkan dana tersebut, yaitu debitur atau di sini PTXX sebagai contohnya. Oke, sebagai contoh, untuk membiayai proyek PT Bima, Bank A menjalin kerjasama dengan Bank B, Bank C, dan Bank D. Bank A ditunjuk selaku bank koordinator. Nilai pembiayaan adalah 3 miliar rupiah, jangka waktu 1 tahun. Untuk merealisasikan kredit sindikasi ini, bank peserta harus melimpahkan dananya terlebih dahulu ke bank koordinator Bank A. Share dan suku bunga kredit sindikasi sebagai berikut. Bank peserta ABC, share-nya untuk Bank A adalah 1,2 miliar rupiah, Bank B 300 juta rupiah, Bank C 600 juta rupiah. Totalnya 2,1 M itu pembiayaan dari share dari bank peserta. Lalu Bank D sebagai bank koordinator itu sebesar 900 juta rupiah atau sisanya, sehingga genap menjadi 3 miliar rupiah total dana yang menjadi dana pembiayaan untuk proyek PT Bima. Tingkat suku bunganya dari masing-masing bank. Untuk Bank A itu 18%, Bank B 20%, Bank C 21%. Sedangkan Bank D 19%. Selanjutnya, pada saat pelimpahan dana tanggal 30 Maret 2006 dari bank peserta ke bank koordinator, yaitu Bank A, maka pencatatan oleh Bank A sebagai berikut. Tanggal 30 Maret 2006, jurnalnya. Debit giro Bank Indonesia sebesar 1,8 M, kreditnya giro bank lain yaitu Bank B, Bank C, Bank D sebagai bank peserta sebesar 300 juta rupiah, 600 juta rupiah, 900 juta rupiah. Sehingga balance 1,8 M. Untuk menentukan tingkat suku bunga yang dibebankan kepada debitur dapat dihitung sebagai berikut. Bank peserta Bank A sebagai bank koordinator, mohon maaf sebelumnya, jadi bank koordinator itu Bank A bukan Bank D, sebesar 1,2 M, bobotnya 0,4, suku bunganya 18%, 0,4 atau 40% ini dari mana? Persentasenya dari seluruh jumlah total dana pembiayaan sebesar 3 miliar dibagi pembiayaan share berapa yang dikeluarkan oleh masing-masing bank, yaitu bobot share-nya. Untuk bank peserta A sebagai bank koordinator itu 0,4 atau 40%. Suku bunga individualnya 18%, suku bunga tertimbang 7,2%. Ini dikalikan bobot dikali suku bunga individual, menghasilkan suku bunga tertimbang 7,2%. Begitupun dengan Bank B, Bank C, dan Bank D. 300 juta bobotnya 0,1 dikali 20% jadi 2%. Untuk Bank C 0,2 dikali 21% jadi 4,2%. Untuk Bank D 0,3 dikali 9% jadi 5,7%. Totalnya suku bunga tertimbang itu sebesar 19,1%. Ini adalah suku bunga yang dibebankan kepada debitur karena telah dibiayai oleh para bank peserta tersebut dalam kredit sindikasi. Lalu, tanggal 31 Maret 2006, bank mengenakan biaya provisi dan administrasi sebesar 5 juta rupiah, biaya asuransi 12 juta rupiah,
bunga sliding rate untuk jangka waktu 1 tahun diangsur setiap akhir bulan, maka pencatatan di Bank A pada tanggal 31 Maret 2006 sebagai berikut. Debitnya kredit yang diberikan sebesar 3 miliar sebagai pembiayaan bersama kepada debitur yang membutuhkan untuk proyek PT Bima tersebut. Kredit giro PT Bimanya 2 miliar 983 juta, di mana dipotong untuk provisi dan administrasi serta asuransi kredit bagi debitur. Namun dicatat oleh Bank A menjadi pendapatan, yaitu pendapatan provisi dan administrasi sebesar 5 juta rupiah dan premi asuransi kredit 12 juta rupiah. Sehingga debitur menerima uang tunai pembiayaannya tidak genap 3 miliar, tetapi hanya menerima 2,983 miliar atau 2 miliar 983 juta rupiah. Lalu, jika tanggal 1 April 2006 dilimpahkan ke perusahaan asuransi PT Askrindo, maka perhitungan alokasi pokok kredit dan angsuran bunganya sebagai berikut. Tanggal 1 April 2006. Debitnya pendapatan provisi dan administrasi Bank B 5 miliar kali bobot share yang tadi telah dikeluarkan oleh Bank B tersebut, yaitu 0,1. Sehingga debitnya 500.000. Pendapatan provisi dan administrasi Bank C 1 juta, tadi dikali 5 juta rupiah dikali bobotnya sebesar 0,2, lalu Bank D 0,3. Hingga 5 juta dikali 0,2, 1 juta, 5 juta dikali 0,3, 1.500.000. Dan premi asuransi kreditnya 12 juta rupiah. Lalu kreditnya giro Bank Indonesia 3 juta, giro PT Askrindo 12 juta. Premi asuransinya dialihkan ke perusahaan asuransi atau PT Askrindo. Sedangkan 3 juta rupiah ini adalah pendapatan provisi untuk masing-masing bank peserta adalah Bank B, C, dan D sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya adalah daftar angsuran pokok dan bunga kredit sindikasi dengan metode sliding rate. Metode sliding rate dirumuskan dengan M adalah jumlah total pembiayaan bersama yang dikeluarkan, yaitu sebesar 3 miliar rupiah. Lalu I interest adalah suku bunga tertimbang sebesar 19,1% yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Lalu A itu adalah cicilan pokok yang harus dibayarkan setiap bulannya. Lalu B itu adalah cicilan bunga yang harus dibayarkan setiap bulannya. Untuk menghitung cicilan pokok atau A adalah dengan rumus M dibagi N. N itu jumlah bulan dalam setahun, itu 12 bulan. 3 miliar dibagi 12 sebesar 250 juta rupiah. Untuk menghitung interest atau bunga itu dari suku bunga tertimbang dibagi jumlah bulan dalam setahun, yaitu 19,1% tadi dibagi 12, mendapatkan hasil 0,15916. Yang ini menjadi interest atau bunganya yang harus dibayarkan setiap bulan. Nah, untuk menghitung cicilan bunga pertama adalah dengan cara outstanding credit atau jumlah pembiayaan atau M dengan rumus simbolnya dikali I interest, itu 3 miliar rupiah dikali 0,1596 menghasilkan 47.750. Sehingga dari tabel kredit ini bisa dihitung cicilan pokok untuk bulan pertama itu setiap bulannya sama. Untuk bunga yang harus dibayar di bulan pertama itu sebesar 47.750.000 rupiah, sehingga angsuran total bulan pertama itu cicilan pokok tambah cicilan bunga sebesar 267.750. Nah, saldo pokok dari 3 miliar rupiah itu hanya diambil oleh cicilan pokok karena bunga itu di luar dari total pembiayaan atau M sebesar 3 miliar. Sehingga saldo pokok sisanya di bulan pertama adalah 2,75 miliar rupiah atau 2 miliar 750 juta rupiah. Nah, untuk menghitung cicilan bunga bulan kedua bagaimana rumusnya? Itu M dikurangi A atau 3 miliar rupiah dikurangi 250 juta rupiah dikali I interest ya tadi 0,1596 menghasilkan 43.770.831 rupiah, 5.
Nah, untuk menghitung bulan ketiga, tinggal M-nya dikurangi berapa cicilan pokok yang sudah dibayar. Jadi untuk menghitung bulan ketiga berarti 3 miliar dikurangi 250 juta dikali 2. Atau langsung saja 3 miliar dikurangi 500 juta baru dikali I yang 0,9,6. Sorry, yang 0,1596. Untuk bulan-bulan seterusnya sampai 12 bulan pun sama. Misal bulan keempat berarti 3 miliar dikurangi 250 juta dikali 3. Atau langsung saja 3 miliar dikurangi 750 juta dikali interest atau I 0,1596. Seterusnya sampai outstanding kredit ini habis menjadi 0. Lalu bagaimana perhitungan alokasi pokok kredit dan bunga untuk bulan ke-1 cicilan 1? Nah, perhitungan yang dari jumlah 297.750.000 rupiah yang telah dibayarkan debitur atau PT Bima ini dialokasikan ke setiap bank karena pembiayaan ini bukan dari satu bank, tapi pembiayaan bersama atau kredit sindikasi dari 4 bank peserta yang sudah saya jelaskan. Nah, begini perhitungan di tabel kedua. Untuk bank peserta A, B, C, D sesuai bobotnya atau share yang mereka berikan sebagai pinjaman kepada debitur 0,4, 0,1, 0,2, dan 0,3. Cicilan pokoknya 100 juta. Nah, itu dari 0,4 dikali cicilan pokok tadi 250 juta. 250 juta dikali 0,4 100 juta. 250 juta dikali 0,1 25 juta. 250 juta dikali 0,2 50 juta. 250 juta dikali 0,3 75 juta. Nah, suku bunganya dari masing-masing bank untuk beda. Bank A 18%, Bank B 20, Bank C 21, Bank D 19 sesuai dengan keterangan di awal tadi yang saya jelaskan. OSC bulan ke-1 itu 100 juta dikali 18%. Sorry, bukan OSC, itu adalah share yang dikeluarkan oleh masing-masing bank kepada debitur sebagai pembiayaan untuk proyek PT Bima. Bulan ke-1 kan 1,2 M ya, sesuai di ini. Nah, ini share yang diberikan 1,2 M, 300 juta, 600 juta, dan 900 juta. Alokasi bunga didapatkan dari jumlah cicilan bunga bulan pertama sebesar 47.750 dikali bobot masing-masing bank peserta. Untuk bank A 0,4 sehingga 47.750 dikali 0,4 menghasilkan 19.100. Bank B, C, D pun demikian dikali bobot masing-masing menghasilkan 4.775.000, 9.550.000, 14.325.000, total 47.750.000. Sehingga angsuran total yang dialokasikan di bulan pertama untuk bank A 119.100.000, bank B 29.775.000, bank C 59.550.000, dan bank D 89.325.000. Totalnya 297.750.000 sama dengan angsuran total yang dibayar oleh debitur kepada bank A sebagai bank koordinator. Selanjutnya pencatatan alokasi angsuran bunga dan pokok kredit sindikasi bulan ke-1 tanggal 30 April 2006. Debit giro PT Bima sebesar 297.750, kredit yang diberikan 250 juta atau cicilan pokoknya dari 3 miliar. Lalu kredit pendapatan bunga kredit sindikasi 47.750. Pelimpahan atau alokasi kredit yang diberikan 250 juta kali 60% 150 juta. Pendapatan bunga kredit sindikasi 47.750.000 kali 60% 28 juta 650. Kreditnya giro bank lain bank B, C, D 20 dikali 60% sama 29.750.000, 59.775.000, 59.550.000, dan 89.325.000. Nah, selanjutnya perhitungan alokasi pokok kredit dan bunga bulan kedua. Sama halnya seperti bulan pertama,
Cicilan pokoknya masih sama 90 juta, suku bunganya sama, OSC-nya saja yang awalnya 1,2 M dikurangi oleh cicilan pokok di alokasi bulan ke-1 100 juta, sehingga OSC bulan ke-2 ini ada 1,1 M. Begitupun untuk Bank B menjadi 275 juta, Bank C 550, Bank D 825, sehingga total OSC-nya 2,75 M karena 250 juta telah dibayar di bulan pertama. Untuk alokasi bunganya pun sama, total angsurannya pun sama, dihitung dikalikan bobot dengan cicilan bunga total yang dibayarkan oleh debitur. Bagaimana pencatatan alokasinya? Sama seperti di bulan pertama tanggal 31 Mei 2006. Debit giro PT Bima total cicilan yang dibayarkan yaitu cicilan pokok plus bunganya sebesar Rp293.770.831,5. Lihat dari sini. Nah, bunganya 43.770.831, pokoknya sama 250 juta rupiah. Pendapatan bunga kredit sindikasi sama, pelimpahannya sama dikali 50%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.